Pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju, sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Tidak terasa pemerintahan Joko Widodo, Ma'ruf Amin tersisa 1 bulan lagi. Akan memasuki tahun ketiga terhitung sejak 20 Oktober 2019. Tanpa dipungkiri, seiring dengan serangan wabah COVID-19 yang tidak kunjung usai, kompleksitas persoalan kemasyarakatan, kenegaraan, dan kebangsaan telah muncul di permukaan. Hal ini tentunya menghadapkan pemerintah pada tantangan-tantangan yang butuh dan harus direspon dengan kebijakan yang tepat, dan menusuk pada inti permasalahan mulai dari persoalan ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, politik, hukum, dan lainnya. Bagaimanapun, Presiden dan Wakil Presiden tidak berdiri sendiri dalam menyelesaikan problematika yang muncul ke permukaan. Pastinya didukung oleh kabinet yang dinamakan Kabinet Indonesia Maju. Meski secara vertikal setiap menteri yang didukung organisasi kementerian bertanggung jawab kepada Presiden sebagai kepala pemerintahan. Secara horizontal, di dalam ataupun antar organisasi kementerian harus mengelola berbagai tugas administrasi kementerian sektoral yang tak jarang saling bersinggungan, berimpit, dan tak jarang kontradiktif. Meskipun menteri bukanlah aktor tunggal yang menentukan kebijakan dalam suatu organisasi pemerintahan, kebijakan seorang menteri dari satu kementerian selalu memiliki tali temali dengan kebijakan kementerian lainnya. Tapi maju atau tidaknya sebuah kementerian yang dilihat adalah siapa menterinya. Tanggapan keras tentang kinerja kementerian dari masyarakat banyak kita lihat dari berbagai survei. Ini mestinya dilihat sebagai peluang untuk memperbaiki sistem kinerja yang ada. Puspol Indonesia melakukan survei kinerja menteri pada 20 hingga 29 April 2021 dengan responden sebanyak 1.600. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menempati urutan teratas kinerja terbaik dengan 19,3% merespon sangat baik. Di posisi kedua ada Menteri Sosial Tri Risma Harini, ada sebanyak 10,6% yang menyatakan kinerjanya sangat baik. Selanjutnya disusul oleh Menteri BUMN Erick Thohir menempati urutan ketiga dengan penilaian sebanyak 7,3% sangat baik. Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi menjelaskan hasil survei yang dilakukan pada 30 Juli hingga 4 Agustus 2021. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ditempatkan di urutan pertama sebagai menteri yang paling bagus kinerjanya. Dengan total ada 70% responden yang sangat puas dan cukup puas. Disusul Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno dengan persentase jawaban 69%, gabungan sangat puas dan cukup puas. Sedangkan di posisi berikutnya ditempati Menteri Sosial Tri Risma Harini sebanyak 63% gabungan sangat puas dan cukup puas. Kemudian disusul oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati 62% gabungan sangat puas dan cukup puas. Terakhir disusul oleh Menteri BUMN Erick Thohir 56% gabungan sangat puas dan cukup puas. Indonesia Political Opinion juga melakukan survei pada 1 hingga 10 Agustus 2021 dengan melibatkan 1.200 responden. Hasilnya, Menteri Sosial Tri Risma Harini berada posisi pertama sebagai menteri yang paling memuaskan kinerjanya dengan nilai 57,5%. Kemudian diikuti oleh Menteri BUMN Erick Thohir dengan presentasi nilai 54,2%. Dan di posisi ketiga didapatkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno dengan nilai 41,4%. Dan kemudian disusul oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dengan angka 34,7%. Sementara yang paling tidak memuaskan menurut survei IPO yaitu Menteri Kumham Yasona Lauli dengan nilai 49%. Disusul oleh Menteri KUKM Teten Masduki 46,1% dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dengan nilai 44,5%.